Sebagai negara yang kaya akan budaya, Indonesia memiliki banyak cerita rakyat yang berasal dari berbagai daerah, termasuk diantaranya adalah dari Provinsi Jawa Barat. Cerita rakyat merupakan kepercayaan, legenda, dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat sejak masa lampau dan diwariskan turun. Baik secara lisan maupun tulisan, di Jawa Barat sendiri, setidaknya ada 6 cerita rakyat yang sudah sangat terkenal. Apa sajakah itu? Yuk, simak cerita-cerita menariknya. 1. Sangkuriang. Bercerita tentang seorang pemuda sakti bernama Sangkuriang yang jatuh cinta dan ingin menikahi Dayang Sumbe, ibu kandungnya. Dayang Sumbi mengajukan syarat agar Sangkuriang membangun perahu dalam satu malam. Sangkuriang hampir menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi Dayang Sumbi menggagalkannya dengan cara memaksa ayam berkokok pada saat hari masih gelap gulita. Sangkuriang marah dan menendang kapal yang sedang dibuatnya hingga tertelungkup berubah menjadi gunung yang dikenal sebagai Tangkuban Parahu. Kemudian, dia mengejar Dayang Sumbi yang berubah menjadi bukit dikenal sebagai Gunung Putri. Sangkuriang yang tidak dapat menemukan Dayang Sumbi pun akhirnya menghilang ke alam gaib. Pesan moral, bersikaplah jujur dan hindari perbuatan curang. 2. Situ Bagendit. Situ Bagendit merupakan cerita rakyat mengenai asal-usul Situ Bagendit, di mana pada zaman dahulu, Nyai Bagendit, seorang janda kaya yang pelit, memperlakukan orang di sekitarnya dengan kejam. Suatu hari, Nyai Bagendit menolak membantu kakak pengembara yang haus dengan cara yang kasar, sehingga sang kakak pun murka. Ia menciptakan banjir besar yang menenggelamkan Nyai Bagendit dengan seluruh kekayaannya. Danau Bagendit pun terbentuk, mengajarkan kita untuk menjauhi sifat pelit dan sombong. 3. Misteri Telaga Warna. Cerita rakyat Telaga Warna menceritakan asal-usul Telaga Warna. Cerita berawal dari Ratu Purbamana dan Prabu Swarnalaya, penguasa Kuta Tangguhan, ingin memiliki anak. Akhirnya sang ratu hamil dan melahirkan seorang putri bernama Dewi Kunjung Biru. Selama hidupnya, tuang putri dikenal rakus dan manja. Sampai akhirnya pada usia 17 tahun ia ingin melakukan pesta mewah. Rakyat yang sangat mencintainya pun berbondong-bondong memberikan harta bendanya kepada tuan putri. Namun, apa daya semua pemberian rakyat ditolak mentah-mentah dengan kasar hanya karena tidak menyukai bentuknya. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan hujan deras pun turun hingga menenggelamkan Kuta Tangguhan menjadi telaga warna-warni atau telaga warna. Adapun pesan moral dari cerita tersebut adalah keserakahan dapat berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain. 4. Si Kabayan. Cerita ini berkisah tentang seorang lelaki pemalas bernama Kabayan yang suka tidur dan berkhayal. Suatu hari, istri Kabayan meminta dia untuk pergi mencari siput di sawah. Kabayan pergi ke sawah dan belum pulang padahal sudah sore hari. Istrinya, Itaung, khawatir dan pergi mencarinya di sawah. Di sana, dia menemukan Kabayan sedang mengorek tutut dari pematang sawah. Kabayan tidak mau turun ke sawah karena menurutnya sawah itu terlalu dalam. Sebal dengan Kabayan, Itong mendorongnya ke dalam sawah sampai basah kuyup. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini adalah pentingnya keberanian untuk berkorban demi keberlangsungan hidup. Jika kita tidak mau berusaha dan berkorban, maka kita tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan. 5. Kyung Wanara. Kyung Wanara adalah cerita rakyat yang mengisahkan tentang seorang raja kerajaan Galuh bernama Kyung Wanara. Ia dahulu merupakan pangeran terbuang yang dengan perjuangannya berhasil menguasai singgasana kerajaan Galuh. Saat menjadi raja, amarah dan dendam membuatnya gelap hati. Kesetiaan, keadilan, dan pengorbanan dengan kebijaksanaan dan keberanian. Ia bersumpah untuk memimpin rakyat menuju masa depan yang lebih baik. Cerita tersebut mengajarkan bahwa sesama saudara tidak boleh bermusuhan, tetapi harus saling menyayangi dan mengasihi. Selain itu, pesan moral lainnya adalah pemimpin haruslah memiliki jiwa yang arif, sehingga bisa mengantarkan rakyatnya kepada kemakmuran. 6. Purbasari dan Purbararang. Cerita Purbasari dan Purbararang ini bercerita tentang kakak beradik Purbasari yang baik hati dan Purbararang yang dengki. Suatu hari di Pasundang, Raja Prabu Tapa Agung memilih Purbasari sebagai ratu. Hal tersebut memicu rasa dengki dalam hati Purbararang. Purbararang lalu meminta penyihir untuk mengutuk Purbasari, sehingga tubuhnya muncul bintik-bintik hitam. Hal tersebut membuat Purbasari diusir ke hutan
dan berteman dengan kera misterius bernama Lutung Kasarung. Singkat cerita, Lutung Kasarung membantu Purbasari agar kutukannya hilang. Setelah sembuh, Purbasari dan Lutung Kasarung pergi ke istana kerajaan. Sesampainya di istana, mereka bertemu Purbararang dan ia berkata, jika ingin menjadi ratu harus memiliki suami yang tampan. Lutung Kasarung akhirnya mengubah dirinya menjadi pangeran tampan. Purbararang pun terkejut melihat kejadian tersebut. Purbararang akhirnya menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Purbasari memaafkan saudarinya dan ia pun menjadi ratu, didampingi oleh pangeran tampan. Pesan moralnya adalah menjadi anak baik hati, tidak dengki, dan jangan mencelakai orang lain. Karena Tuhan membenci sikap dengki. Terima kasih sudah menyimak cerita kali ini. Mari kita ulang lagi cerita dari awal dan terus simak cerita, agar kita bisa cerita untuk anak cucu kita. Sebagai negara yang kaya akan budaya, Indonesia memiliki banyak cerita rakyat yang berasal dari berbagai daerah, termasuk diantaranya adalah dari Provinsi Jawa Barat. Cerita rakyat merupakan kepercayaan, legenda, dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat sejak masa lampau dan diwariskan turun, baik secara lisan maupun tulisan. Di Jawa Barat sendiri, setidaknya ada 6 cerita rakyat yang sudah sangat terkenal. Apa sajakah itu? Yuk, simak cerita-cerita menariknya. 1. Sangkuriang. Bercerita tentang seorang pemuda sakti bernama Sangkuriang yang jatuh cinta dan ingin menikahi Dayang Sumbi, ibu kandungnya. Dayang Sumbi mengajukan syarat agar Sangkuriang membangun perahu dalam satu malam. Sangkuriang hampir menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi Dayang Sumbi menggagalkannya dengan cara memaksa ayam berkokok pada saat hari masih gelap gulita. Sangkuriang marah dan menendang kapal yang sedang dibuatnya hingga tertelungkup berubah menjadi gunung yang dikenal sebagai Tangkuban Parahu. Kemudian, dia mengejar Dayang Sumbi yang berubah menjadi bukit dikenal sebagai Gunung Putri. Sangkuriang yang tidak dapat menemukan Dayang Sumbi pun akhirnya menghilang ke alam gaib. Pesan moral, bersikaplah jujur dan hindari perbuatan curang. 2. Situ Bagendit. Situ Bagendit merupakan cerita rakyat mengenai asal-usul Situ Bagendit, di mana pada zaman dahulu, Nyai Bagendit, seorang janda kaya yang pelit, memperlakukan orang di sekitarnya dengan kejam. Suatu hari, Nyai Bagendit menolak membantu kakak pengembara yang haus dengan cara yang kasar, sehingga sang kakak pun murka. Ia menciptakan banjir besar yang menenggelamkan Nyai Bagendit dengan seluruh kekayaannya. Danau Bagendit pun terbentuk, mengajarkan kita untuk menjauhi sifat pelit dan sombong. 3. Misteri Telaga Warna. Cerita rakyat Telaga Warna menceritakan asal-usul Telaga Warna. Cerita berawal dari Ratu Purbamana dan Prabu Swarnalaya, penguasa kota Tangguhan, ingin memiliki anak. Akhirnya sang ratu hamil dan melahirkan seorang putri bernama Dwi Kunjung Pilu. Selama hidupnya, tuang putri dikenal mampus dan manja, sampai akhirnya pada usia 17 tahun dia ingin melakukan pesta noan. Rakyat yang sangat mencintainya pun berbondong-bondong memberikan harta bendanya kepada tuan putri. Namun, apa daya semua pemberian rakyat ditolak mentah-mentah dengan kasar hanya karena tidak menyukai bentuknya. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan hujan deras pun turun hingga menenggelamkan kota Tangguhan menjadi telaga warna-warni atau telaga warna. Adapun pesan moral dari cerita tersebut adalah keserakahan dapat berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain. 4. Si Kabayan. Cerita ini berkisah tentang seorang lelaki pemalas bernama Kabayan yang suka tidur dan berkhayal. Suatu hari, istri Kabayan meminta dia untuk pergi mencari siput di sawah. Kabayan pergi ke sawah dan belum pulang padahal sudah sore hari. Istrinya, Itaon, khawatir dan pergi mencarinya di sawah. Di sana, dia menemukan Kabayan sedang mengorek tutut dari pematang sawah. Kabayan tidak mau turun ke sawah karena menurutnya sawah itu terlalu dalam. Sebal dengan Kabayan, Itaon mendorongnya ke dalam sawah sampai basah kuyup. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini adalah pentingnya keberanian untuk berkorban demi keberlangsungan hidup. Jika kita tidak mau berusaha dan berkorban, maka kita tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan. 5. Cium Wanara. Cium Wanara adalah cerita rakyat yang mengisahkan tentang seorang raja kerajaan Galuh bernama Cium Wanara. Dia dahulu merupakan pangeran tertua yang dengan perjuangannya berhasil menguasai Singasari.
Purbasari dan Purbararang ini bercerita tentang kakak beradik Purbasari yang baik hati dan Purbararang yang dengki. Suatu hari di Pasundang, Raja Prabu Tapa Agung memilih Purbasari sebagai ratu. Hal tersebut memicu rasa dengki dalam hati Purbararang. Purbararang lalu meminta penyihir untuk mengutuk Purbasari, sehingga tubuhnya muncul bintik-bintik hitam. Hal tersebut membuat Purbasari diusir ke hutan dan berteman dengan kera misterius bernama Lutung Kasarung. Singkat cerita, Lutung Kasarung membantu Purbasari agar kutukannya hilang. Setelah sembuh, Purbasari dan Lutung Kasarung pergi ke istana kerajaan. Sesampainya di istana, mereka bertemu Purbararang dan ia berkata, jika ingin menjadi ratu harus memiliki suami yang tampan. Lutung Kasarung akhirnya mengubah dirinya menjadi pangeran tampan. Purbararang pun terkejut melihat kejadian tersebut. Purbararang akhirnya menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Purbasari memaafkan saudarinya dan ia pun menjadi ratu, didampingi oleh pangeran tampan. Pesan moralnya adalah menjadi anak baik hati, tidak dengki, dan jangan mencelakai orang lain. Karena Tuhan membenci sikap dengki. Terima kasih sudah menyimak cerita kali ini. Mari kita ulang lagi cerita dari awal dan terus simak cerita, agar kita bisa cerita untuk anak cucu kita. Sebagai negara yang kaya akan budaya, Indonesia memiliki banyak cerita rakyat yang berasal dari berbagai daerah, termasuk diantaranya adalah dari Provinsi Jawa Barat. Cerita rakyat merupakan kepercayaan, legenda, dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat sejak masa lampau dan diwariskan turun. Baik secara lisan maupun tulisan, di Jawa Barat sendiri, setidaknya ada 6 cerita rakyat yang sudah sangat terkenal. Apa sajakah itu? Yuk, simak cerita-cerita menariknya. 1. Sangkuriang. Bercerita tentang seorang pemuda sakti bernama Sangkuriang yang jatuh cinta dan ingin menikahi Dayang Sumbi, ibu kandungnya. Dayang Sumbi mengajukan syarat agar Sangkuriang membangun perahu dalam satu malam. Sangkuriang hampir menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi Dayang Sumbi menggagalkannya dengan cara memaksa ayam berkokok pada saat hari masih gelap gulita. Sangkuriang marah dan menendang kapal yang sedang dibuatnya hingga tertelungkup berubah menjadi gunung yang dikenal sebagai Tangkuban Parahu. Kemudian, dia mengejar Dayang Sumbi yang berubah menjadi bukit dikenal sebagai Gunung Putri. Sangkuriang yang tidak dapat menemukan Dayang Sumbi pun akhirnya menghilang ke alam gaib. Pesan moral, bersikaplah jujur dan hindari perbuatan curang. 2. Situ Bagendit. Situ Bagendit merupakan cerita rakyat mengenai asal-usul Situ Bagendit, di mana pada zaman dahulu, Nyai Bagendit, seorang janda kaya yang pelit, memperlakukan orang di sekitarnya dengan kejam. Suatu hari, Nyai Bagendit menolak membantu kakak pengembara yang haus dengan cara yang kasar, sehingga sang kakak pun murka. Ia menciptakan banjir besar yang menenggelamkan Nyai Bagendit dengan seluruh kekayaannya. Danau Bagendit pun terbentuk, mengajarkan kita untuk menjauhi sifat pelit dan sombong. 3. Misteri Telaga Warna. Cerita rakyat Telaga Warna menceritakan asal-usul Telaga Warna. Cerita berawal dari Ratu Purbamana dan Prabu Swarnalaya, penguasa Kuta Tangguhan, ingin memiliki anak. Akhirnya sang ratu hamil dan melahirkan seorang putri bernama Dewi Kuncung Biru. Selama hidupnya, tuang putri dikenal rakus dan manja, sampai akhirnya pada usia 17 tahun ia ingin melakukan pesta mewah. Rakyat yang sangat mencintainya pun berbondong-bondong memberikan harta bendanya kepada tuan putri. Namun, apa daya semua pemberian rakyat ditolak mentah-mentah dengan kasar hanya karena tidak menyukai bentuknya. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan hujan deras pun turun hingga menenggelamkan Kuta Tangguhan menjadi telaga warna-warni atau telaga warna. Adapun pesan moral dari cerita tersebut adalah keserakahan dapat berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain. 4. Si Kabayan. Cerita ini berkisah tentang seorang lelaki pemalas bernama Kabayan yang suka tidur dan berkhayal. Suatu hari, istri Kabayan meminta dia untuk pergi mencari siput di sawah. Kabayan pergi ke sawah dan belum pulang padahal sudah sore hari. Istrinya, Itaung, khawatir dan pergi mencarinya di sawah. Di sana, dia menemukan Kabayan sedang mengorek tutut dari pematang sawah. Kabayan tidak mau turun ke sawah karena menurutnya sawah itu terlalu dalam. Sebal dengan Kabayan, Itaung mendorongnya ke dalam sawah sampai basah kuyup. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini
adalah pentingnya keberanian untuk berkorban demi keberlangsungan hidup. Jika kita tidak mau berusaha dan berkorban, maka kita tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan. 5. Kyung Wanara. Kyung Wanara adalah cerita rakyat yang mengisahkan tentang seorang raja kerajaan Galuh bernama Kyung Wanara. Ia dahulu merupakan pangeran terbuang yang dengan perjuangannya berhasil menguasai singgasana kerajaan Galuh. Saat menjadi raja, amarah dan dendam membuatnya gelap hati. Kesetiaan, keadilan, dan pengorbanan dengan kebijaksanaan dan keberanian. Ia bersumpah untuk memimpin rakyat menuju masa depan yang lebih baik. Cerita tersebut mengajarkan bahwa sesama saudara tidak boleh bermusuhan, tetapi harus saling menyayangi dan mengasihi. Selain itu, pesan moral lainnya adalah pemimpin haruslah memiliki jiwa yang arif, sehingga bisa mengantarkan rakyatnya kepada kemakmuran. 6. Purbasari dan Purbararang. Cerita Purbasari dan Purbararang ini bercerita tentang kakak beradik Purbasari yang baik hati dan Purbararang yang dengki. Suatu hari di Pasundang, Raja Prabu Tapa Agung memilih Purbasari sebagai ratu. Hal tersebut memicu rasa dengki dalam hati Purbararang. Purbararang lalu meminta penyihir untuk mengutuk Purbasari, sehingga tubuhnya muncul bintik-bintik hitam. Hal tersebut membuat Purbasari diusir ke hutan dan berteman dengan kera misterius bernama Lutung Kasarung. Singkat cerita, Lutung Kasarung membantu Purbasari agar kutukannya hilang. Setelah sembuh, Purbasari dan Lutung Kasarung pergi ke istana kerajaan. Sesampainya di istana, mereka bertemu Purbararang dan ia berkata, jika ingin menjadi ratu harus memiliki suami yang tampan. Lutung Kasarung akhirnya mengubah dirinya menjadi pangeran tampan. Purbararang pun terkejut melihat kejadian tersebut. Purbararang akhirnya menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Purbasari memaafkan saudarinya dan ia pun menjadi ratu, didampingi oleh pangeran tampan. Pesan moralnya adalah menjadi anak baik hati, tidak dengki, dan jangan mencelakai orang lain. Karena Tuhan membenci sikap dengki. Terima kasih sudah menyimak cerita kali ini. Mari kita ulang lagi cerita dari awal dan terus simak cerita, agar kita bisa cerita untuk anak cucu kita. Sebagai negara yang kaya akan budaya, Indonesia memiliki banyak cerita rakyat yang berasal dari berbagai daerah, termasuk diantaranya adalah dari Provinsi Jawa Barat. Cerita rakyat merupakan kepercayaan, legenda, dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat sejak masa lampau dan diwariskan turun. Baik secara lisan maupun tulisan, di Jawa Barat sendiri, setidaknya ada 6 cerita rakyat yang sudah sangat terkenal. Apa sajakah itu? Yuk, simak cerita-cerita menariknya. 1. Sangkuriang. Bercerita tentang seorang pemuda sakti bernama Sangkuriang, yang jatuh cinta dan ingin menikahi Dayang Sumbi, ibu kandungnya. Dayang Sumbi mengajukan syarat, agar Sangkuriang membangun perahu dalam satu malam. Sangkuriang hampir menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi Dayang Sumbi menggagalkannya dengan cara memaksa ayam berkokok pada saat hari masih gelap gulita. Sangkuriang marah dan menendang kapal yang sedang dibuatnya hingga tertelungkup berubah menjadi gunung yang dikenal sebagai Tangkuban Parahu. Kemudian, dia mengejar Dayang Sumbi yang berubah menjadi bukit dikenal sebagai Gunung Putri. Sangkuriang yang tidak dapat menemukan Dayang Sumbi pun akhirnya menghilang ke alam gaib. Pesan moral, bersikaplah jujur dan hindari perbuatan curang. 2. Situ Bagendit. Situ Bagendit merupakan cerita rakyat mengenai asal-usul Situ Bagendit, di mana pada zaman dahulu, Nyai Bagendit, seorang janda kaya yang pelit, memperlakukan orang di sekitarnya dengan kejam. Suatu hari, Nyai Bagendit menolak membantu kakak pengembara yang haus dengan cara yang kasar, sehingga sang kakak pun murka. Ia menciptakan banjir besar yang menenggelamkan Nyai Bagendit dengan seluruh kekayaannya. Danau Bagendit pun terbentuk, mengajarkan kita untuk menjauhi sifat pelit dan sombong. 3. Misteri Telaga Warna. Cerita rakyat Telaga Warna menceritakan asal-usul Telaga Warna. Cerita berawal dari Ratu Purbamana dan Prabu Swarnalaya, penguasa Kuta Tangguhan, ingin memiliki anak. Akhirnya sang ratu hamil dan melahirkan seorang putri bernama Dewi Kuncung Biru. Selama hidupnya, tuang putri dikenal rakus dan manja, sampai akhirnya pada usia 17 tahun ia ingin melakukan pesta mewah. Rakyat yang sangat mencintainya pun berbondong-bondong memberikan harta bendanya kepada tuan putri. Namun, apa daya semua pemberian rakyat ditolak mentah-mentah,
Dengan kasar hanya karena tidak menyukai bentuknya. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan hujan deras pun turun hingga menenggelamkan kota tangguhan menjadi telaga warna-warni atau telaga warna. Adapun pesan moral dari cerita tersebut adalah keserakahan dapat berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain. 4. Si Kabayan. Cerita ini berkisah tentang seorang lelaki pemalas bernama Kabayan yang suka tidur dan berkhayal. Suatu hari, istri Kabayan meminta dia untuk pergi mencari siput di sawah. Kabayan pergi ke sawah dan belum pulang padahal sudah sore hari. Istrinya, Itaong, khawatir dan pergi mencarinya di sawah. Di sana, dia menemukan Kabayan sedang mengorek tutut dari pematang sawah. Kabayan tidak mau turun ke sawah karena menurutnya sawah itu terlalu dalam. Sebal dengan Kabayan, Itaong mendorongnya ke dalam sawah sampai basah kuyup. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini adalah pentingnya keberanian untuk berkorban demi keberlangsungan hidup. Jika kita tidak mau berusaha dan berkorban, maka kita tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan. 5. Kyung Wanara. Kyung Wanara adalah cerita rakyat yang mengisahkan tentang seorang raja kerajaan Galuh bernama Kyung Wanara. Ia dahulu merupakan pangeran terbuang yang dengan perjuangannya berhasil menguasai singgasana kerajaan Galuh. Saat menjadi raja, amarah dan dendam membuatnya gelap hati. Kesetiaan, keadilan, dan pengorbanan dengan kebijaksanaan dan keberanian. Ia bersumpah untuk memimpin rakyat menuju masa depan yang lebih baik. Cerita tersebut mengajarkan bahwa sesama saudara tidak boleh bermusuhan, tetapi harus saling menyayangi dan mengasihi. Selain itu, pesan moral lainnya adalah pemimpin haruslah memiliki jiwa yang arif, sehingga bisa mengantarkan rakyatnya kepada kemakmuran. 6. Purbasari dan Purbararang. Cerita Purbasari dan Purbararang ini bercerita tentang kakak beradik Purbasari yang baik hati dan Purbararang yang dengki. Suatu hari di Pasundang, Raja Prabu Tapa Agung memilih Purbasari sebagai ratu. Hal tersebut memicu rasa dengki dalam hati Purbararang. Purbararang lalu meminta penyihir untuk mengutuk Purbasari, sehingga tubuhnya muncul bintik-bintik hitam. Hal tersebut membuat Purbasari diusir ke hutan dan berteman dengan kera misterius bernama Lutung Kasarung. Singkat cerita, Lutung Kasarung membantu Purbasari agar kutukannya hilang. Setelah sembuh, Purbasari dan Lutung Kasarung pergi ke istana kerajaan. Sesampainya di istana, mereka bertemu Purbararang dan ia berkata, jika ingin menjadi ratu harus memiliki suami yang tampan. Lutung Kasarung akhirnya mengubah dirinya menjadi pangeran tampan. Purbararang pun terkejut melihat kejadian tersebut. Purbararang akhirnya menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Purbasari memaafkan saudarinya dan ia pun menjadi ratu, didampingi oleh pangeran tampan. Pesan moralnya adalah menjadi anak baik hati, tidak dengki, dan jangan mencelakai orang lain. Karena Tuhan membenci sikap dengki. Terima kasih sudah menyimak cerita kali ini. Mari kita ulang lagi cerita dari awal dan terus simak cerita, agar kita bisa cerita untuk anak cucu kita. Sebagai negara yang kaya akan budaya, Indonesia memiliki banyak cerita rakyat yang berasal dari berbagai daerah, termasuk diantaranya adalah dari Provinsi Jawa Barat. Cerita rakyat merupakan kepercayaan, legenda, dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat sejak masa lampau dan diwariskan turun. Baik secara lisan maupun tulisan, di Jawa Barat sendiri, setidaknya ada 6 cerita rakyat yang sudah sangat terkenal. Apa sajakah itu? Yuk, simak cerita-cerita menariknya. 1. Sangkuriang. Bercerita tentang seorang pemuda sakti bernama Sangkuriang, yang jatuh cinta dan ingin menikahi Dayang Sumbi, ibu kandungnya. Dayang Sumbi mengajukan syarat, agar Sangkuriang membangun perahu dalam 1 malam. Sangkuriang hampir menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi Dayang Sumbi menggagalkannya dengan cara memaksa ayam berkokok pada saat hari masih gelap gulita. Sangkuriang marah dan menendang kapal yang sedang dibuatnya hingga tertelungkup berubah menjadi gunung yang dikenal sebagai Tangkuban Parahu. Kemudian, dia mengejar Dayang Sumbi yang berubah menjadi bukit dikenal sebagai Gunung Putri. Sangkuriang yang tidak dapat menemukan Dayang Sumbi pun akhirnya menghilang ke alam gaib. Pesan moral, bersikaplah jujur dan hindari perbuatan curang. 2. Situ Bagendit. Situ Bagendit merupakan cerita rakyat mengenai asal-usul Situ Bagendit, di mana pada zaman dahulu Nyai Bagendit, seorang janda kaya yang pelit,
memperlakukan orang di sekitarnya dengan kejam. Suatu hari, Nyai Bagendit menolak membantu kakak pengembara yang haus dengan cara yang kasar, sehingga sang kakak pun murka. Ia menciptakan banjir besar yang menenggelamkan Nyai Bagendit dengan seluruh kekayaannya. Danau Bagendit pun terbentuk, mengajarkan kita untuk menjauhi sifat pelit dan sombong. 3. Misteri Telaga Warna. Cerita rakyat Telaga Warna menceritakan asal-usul Telaga Warna. Cerita berawal dari Ratu Purbamana dan Prabu Swarnalaya, penguasa Kuta Tangguhan, ingin memiliki anak. Akhirnya sang ratu hamil dan melahirkan seorang putri bernama Dewi Kunjung Biru. Selama hidupnya, tuang putri dikenal rakus dan manja, sampai akhirnya pada usia 17 tahun ia ingin melakukan pesta mewah. Rakyat yang sangat mencintainya pun berbondong-bondong memberikan harta bendanya kepada tuan putri. Namun, apa daya semua pemberian rakyat ditolak mentah-mentah, dengan kasar hanya karena tidak menyukai bentuknya. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan hujan deras pun turun, hingga menenggelamkan Kuta Tangguhan menjadi telaga warna-warni, atau telaga warna. Adapun pesan moral dari cerita tersebut adalah keserakahan dapat berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain. 4. Si Kabayan. Cerita ini berkisah tentang seorang lelaki pemalas bernama Kabayan yang suka tidur dan berkhayal. Suatu hari, istri Kabayan meminta dia untuk pergi mencari siput di sawah. Kabayan pergi ke sawah dan belum pulang padahal sudah sore hari. Istrinya, Itaong, khawatir dan pergi mencarinya di sawah. Di sana, dia menemukan Kabayan sedang mengorek tutut dari pematang sawah. Kabayan tidak mau turun ke sawah karena menurutnya sawah itu terlalu dalam. Sebal dengan Kabayan, Itaong mendorongnya ke dalam sawah sampai basah kuyup. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini adalah pentingnya keberanian untuk berkorban demi keberlangsungan hidup. Jika kita tidak mau berusaha dan berkorban, maka kita tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan. 5. Kyung Wanara. Kyung Wanara adalah cerita rakyat yang mengisahkan tentang seorang raja kerajaan Galuh bernama Kyung Wanara. Ia dahulu merupakan pangeran terbuang yang dengan perjuangannya berhasil menguasai singgasana kerajaan Galuh. Saat menjadi raja, amarah dan dendam membuatnya gelap hati. Kesetiaan, keadilan, dan pengorbanan dengan kebijaksanaan dan keberanian. Ia bersumpah untuk memimpin rakyat menuju masa depan yang lebih baik. Cerita tersebut mengajarkan bahwa sesama saudara tidak boleh bermusuhan, tetapi harus saling menyayangi dan mengasihi. Selain itu, pesan moral lainnya adalah pemimpin haruslah memiliki jiwa yang arif, sehingga bisa mengantarkan rakyatnya kepada kemakmuran. 6. Purbasari dan Purbararang. Cerita Purbasari dan Purbararang ini bercerita tentang kakak beradik Purbasari yang baik hati dan Purbararang yang dengki. Suatu hari di Pasundang, Raja Prabu Tapa Agung memilih Purbasari sebagai ratu. Hal tersebut memicu rasa dengki dalam hati Purbararang. Purbararang lalu meminta penyihir untuk mengutuk Purbasari, sehingga tubuhnya muncul bintik-bintik hitam. Hal tersebut membuat Purbasari diusir ke hutan dan berteman dengan kera misterius bernama Lutung Kasarung. Singkat cerita, Lutung Kasarung membantu Purbasari agar kutukannya hilang. Setelah sembuh, Purbasari dan Lutung Kasarung pergi ke istana kerajaan. Sesampainya di istana, mereka bertemu Purbararang dan ia berkata, jika ingin menjadi ratu harus memiliki suami yang tampan. Lutung Kasarung akhirnya mengubah dirinya menjadi pangeran tampan. Purbararang pun terkejut melihat kejadian tersebut. Purbararang akhirnya menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Purbasari memaafkan saudarinya dan ia pun menjadi ratu, didampingi oleh pangeran tampan. Pesan moralnya adalah menjadi anak baik hati, tidak dengki, dan jangan mencelakai orang lain. Karena Tuhan membenci sikap dengki. Terima kasih sudah menyimak cerita kali ini. Mari kita ulang lagi cerita dari awal dan terus simak cerita, agar kita bisa cerita untuk anak cucu kita. Sebagai negara yang kaya akan budaya, Indonesia memiliki banyak cerita rakyat yang berasal dari berbagai daerah, termasuk diantaranya adalah dari Provinsi Jawa Barat. Cerita rakyat merupakan kepercayaan, legenda, dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat sejak masa lampau dan diwariskan turun. Baik secara lisan maupun tulisan, di Jawa Barat sendiri, setidaknya ada 6 cerita rakyat yang sudah sangat terkenal. Apa sajakah itu? Yuk, simak cerita-cerita menariknya. 1. Sangkuriang.
Bercerita tentang seorang pemuda sakti bernama Sangkuriang yang jatuh cinta dan ingin menikahi Dayang Sumbe, ibu kandungnya. Dayang Sumbi mengajukan syarat agar Sangkuriang membangun perahu dalam satu malam. Sangkuriang hampir menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi Dayang Sumbe menggagalkannya dengan cara memaksa ayam berkokok pada saat hari masih gelap gulita. Sangkuriang marah dan menendang kapal yang sedang dibuatnya hingga tertelungkup berubah menjadi gunung yang dikenal sebagai Tangkuban Parahu. Kemudian, dia mengejar Dayang Sumbi yang berubah menjadi bukit dikenal sebagai Gunung Putri. Sangkuriang yang tidak dapat menemukan Dayang Sumbi pun akhirnya menghilang ke alam gaib. Pesan moral, bersikaplah jujur dan hindari perbuatan curang. 2. Situ Bagandit. Situ Bagandit merupakan cerita rakyat mengenai asal-usul Situ Bagandit, di mana pada zaman dahulu, Nyai Bagandit, seorang janda kaya yang pelit, memperlakukan orang di sekitarnya dengan kejam. Suatu hari, Nyai Bagandit menolak membantu kakak pengembara yang haus dengan cara yang kasar, sehingga sang kakak pun murka. Ia menciptakan banjir besar yang menenggelamkan Nyai Bagandit dengan seluruh kekayaannya. Danau Bagandit pun terbentuk, mengajarkan kita untuk menjauhi sifat pelit dan sombong. 3. Misteri Telaga Warna. Cerita rakyat Telaga Warna menceritakan asal-usul Telaga Warna. Cerita berawal dari Ratu Purbamana dan Prabu Swarnalaya, penguasa Kuta Tangguhan, ingin memiliki anak. Akhirnya sang ratu hamil dan melahirkan seorang putri bernama Dewi Kuncung Biru. Selama hidupnya, tuang putri dikenal rakus dan manja, sampai akhirnya pada usia 17 tahun ia ingin melakukan pesta mewah. Rakyat yang sangat mencintainya pun berbondong-bondong memberikan harta bendanya kepada tuan putri. Namun, apa daya semua pemberian rakyat ditolak mentah-mentah dengan kasar hanya karena tidak menyukai bentuknya. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan hujan deras pun turun hingga menenggelamkan Kuta Tangguhan menjadi telaga warna-warni atau telaga warna. Adapun pesan moral dari cerita tersebut adalah keserakahan dapat berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain. 4. Si Kabayan. Cerita ini berkisah tentang seorang lelaki pemalas bernama Kabayan yang suka tidur dan berkhayal. Suatu hari, istri Kabayan meminta